kaifiyatit tufi lil mauta wa ikhtilafi ahwalihim fi zalika. Artinya ini bab menerangkan tentang kaifiyat, tentang cara bagaimana diwafatkannya orang-orang yang akan meninggal dunia. Bagaimana cara mengeksekusinya ya ketika orang itu mau meninggal dunia, dan beda-beda kondisi mereka terkait tentang hal itu. Ya, jadi orang yang mau meninggal dunia itu nanti ya ternyata enggak satu, enggak sama. Nanti dibedakan. Orang mukmin ketika mau diambil nyawanya sama orang kafir mungkin beda cara-caranya. Orang mukmin pun juga beda-beda. Sama-sama orang mukmin, tapi nanti kan ada orang mukmin yang benar-benar taat kepada Allah, yang kondisi makrifahnya udah begitu dekat. Ada juga orang mukmin tapi suka berbuat dosa maksiat. Nah, itu beda-beda cara bagaimana ya, Allah nanti akan mencabut nyawa ya seseorang ketika mau meninggal dunia. Nanti diceritakan di sini, disebutkan di sini. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, anatu fiya tarotan yudopi ila malakil mauti. Sesungguhnya itu orang ketika mau dimatikan, makhluk Allah ketika mau mati kadang-kadang disandarkan kepada malakul maut. Limubasyaratihi zalika, langsung ya itu diserahkan Allah kepada malakul maut yang kita sebut dengan malaikat Israel. Dan itu rata-rata begitu. Ya, biasanya orang kalau udah mau meninggal dunia ya udah diserahin tuh. Tandanya udah ketahuan tuh. Nanti dari Lauhul Mahfuz tuh udah kelihatan, dari Sidratul Muntaha catatannya udah ada. Langsung jatuh ke malakul maut. Oh si A. Namanya ketahuan tuh. Nah, disitulah dimulain ya mau mencabut nyawa orang tersebut. Biasanya ditandain rezekinya udah habis, Pak. Putus di situ. Jadi orang dikasih minum, udah kagak mau lagi minum, udah kagak nerimain karena memang udah habis jatahnya. Dan itu seumpama kalau pohon tuh daunnya jatuh gitu. Nah, lihat namanya, oh si A. Langsung itu malakul maut mencabut nyawa. Nah, itu yang dimaksud tarotan yudopu ila malakil maut limubasyaratihi dzalik. Ya, jadi terkadang disandarkan kepada malakul maut. Jadi memang Allah yang nyuruh. Ya, Allah yang diperintahkan kepada malakul maut. Langsung mubasyarah dia. Langsung mengeksekusi ya terkait tentang makhluk Allah yang memang udah dinyatakan habis masa waktunya, dan itu tidak bisa diperpanjang, nggak bisa. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Itu firman Allah. Wa tarotan yudopu ila a'wanihi minal malaikati. Nah, yang kedua, terkadang lagi disandarkan kepada pembantu-pembantunya malakul maut. Jadi pembantunya banyak, malakul maut. Itu a'wan namanya. Jadi pembantu malakul maut ya minal malaikati, dari malaikat-malaikat. Banyak tuh malaikat-malaikat yang memang punya tugas untuk mencabut makhluk Allah yang bernyawa. Ya, termasuk semut, Pak. Itu semut ada ruhnya, ada nyawanya. Yang nyabut siapa? Ya malakul maut juga, atau a'wan, pembantu dari malakul maut. Wataratan yudopu ilallahi ta'ala, dan terkadang disandarkan langsung pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah yang langsung. Nah begitu. Jadi ini model yang ketiga. Langsung yang mengeksekusi itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada 3 macam ya Pak ya. Ya, ada yang nyabutnya ya itu malakul maut yang kita kenal dengan malaikat Israel. Ada juga pembantunya malakul maut, dan itu banyak malaikat-malaikat. Yang ketiganya langsung Allah. Ya, ini yang dibilang yudopu ilallahi ta'ala, disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Binahwi qawlihi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nih dalam surah Az-Zumar ya ayat 42 Allah bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Shadaqallahul azim. Allah yatawaffal anfusa yang akan langsung memegang jiwa-jiwa makhluknya hina mautiha ketika matinya. Tuh, jadi Allah yang genggam, Allah yang pegang jiwa-jiwa makhluk Allah Subhanahu wa taala hina mautiha ketika dimati. Kalau seandainya dia belum waktunya dilepas lagi. Ya, dilepas lagi berarti belum waktunya meninggal. Kalau yang udah digenggam, dipegang, ya udah, ini waktunya nih. Jadi langsung Allah. Ini ayatnya nih. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang akan memegang jiwa-jiwa makhluk Allah Subhanahu wa taala hina mautiha ketika matinya tuh jiwa. Ya, jadi Allah yang langsung. Ya, kalau tadi diserahin sama malakul maut, diserahin sama A'wan pembantu malakul maut. Nah, ini sekarang langsung Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa huwal mutawaffi alal haqiqati. Allah itu adalah zat yang memang pada hakikatnya yang mewafatkan, yang mematikan. Ya, emang hakikatnya seandainya malaikat Israel yang mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah, pada nyatanya hakikatnya Allah juga. Seandainya tuh Bapak Ibu Saudara yang mematikan ini, yang mencabut nyawa adalah pembantu-pembantu malaikat Israel, hakikatnya siapa? Allah juga. Tuh begitu. Jadi al-mutawaffi alal haqiqah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga kita makan. Ini hakikatnya ngasih makan siapa? Allah. Kita ntar pulang nih, istri kita ngasih sarapan. Nggak tahu kita ntar apa sarapannya, nasi uduk, apa nasi goreng, ya, atau yang lainnya. Itu hakikatnya ngasih rezeki makan siapa deh? Allah. Cuma melalui perantaraan, ya, istri kita, ya, pagi-pagi udah nyiapkan, bang, makan dah tuh, udah siap. Nah, yang nyiapin bini kita, tapi pada hakikatnya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang ngasih minum, ya, kita dibikinin kopi pulang, teh manis, ya, atau bikin sendiri dah, ya, nuang sendiri, ya. Itu kita minum pada hakikatnya ngasih siapa? Allah. Makanya orang-orang yang udah dekat sama Allah tuh, ya udah langsung dia nyambungnya ke Allah. Makasih ya Allah, hari ini kau telah memberikan saya makan, saya minum, alhamdulillah. Saya dengan sebab saya makan, saya minum, saya jadi kuat, punya tenaga, mau ibadah, mau mencari maisha, mau bertugas. Langsung koneknya kepada Allah. Koneknya kepada Allah. Karena hakikatnya yang ngasih makan minum siapa? Allah. Nah, sama yang mewafatkan, yang mematikan, yang mencabut nyawa, jiwa-jiwa, makhluk-makhluk, ruh-ruh manusia yang ada di jasadnya, di badannya, itu hakikatnya Allah. Walaupun ada model 3 tadi, ya, tapi Allah itu al-mutawaffi alal haqiqah. Jadi Allah yang mewafatkan, yang mematikan, yang mencabut nyawa, hakikatnya seperti itu. Wa kanal Kalbi radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Imam Al-Kalbi radhiyallahu anhu yaqul, berkata siapa Al-Kalbi, yakbidu malakul mauti ar-ruha, malakul maut itu mencabut ruh minal jasadi, dari jasad. Summa yusallimuha, kemudian malakul maut setelah mencabut ruh dari jasad itu diserahkan ila malaikatir rahmati, kepada malaikat rahmat, in kana mu'minan, kalau memang
jasad yang disebut di situ orang mukmin, sehingga rohnya juga roh mukmin. Maka diserahkanlah ya roh yang mukmin tadi, yang diambil dari jasad yang mukmin tadi, itu diserahkan kepada malaikat rahmat. Ya, diserahkannya kemana? Ke malaikat rahmat. Yang nyabut malakul maut. Ya, Israel contohnya dah, atau pembantu-pembantu Israel, atau langsung Allah. Nah, seperti itu. Kemudian diserahkan kemana? Ke malakul rahmah, malaikat rahmat. Kalau ya jasadnya, rohnya beriman. Orang yang beriman, hamba Allah yang beriman. Kemudian yang kedua, wa ila malaikatil azabi, kemudian diserahkan kepada malaikat azab, in kana kafiran, kalau jasadnya, rohnya itu kafir. Jadi kalau memang tuh roh diambil dari jasad orang kafir, ya setelah dicabut diserahinnya kemana? Kepada malaikat azab. Mau diapain itu? Diazab. Mulai dari situ diazab Bapak, Ibu, Saudara. Kalau yang dikasih rahmat, ya udah mendapatkan rahmat kasih sayang. Namanya malaikat rahmat. Namanya malaikat azab. Ya, kalau malaikat rahmat dapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau malaikat azab, ya dapat azab dari Allah. Itu pas banget diserah terimakannya, itu udah terasa. Kalau dipegang sama malaikat rahmat, ya Allah enak. Kalau dipegang sama malaikat azab, ya bagaimana? Ya kagak enak. Ya. Kama sayati zalika, sebagaimana nanti akan datang keterangan hal itu fil ahadisi, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala, insyaallah jika Allah berkehendak. Wa fil hadisi, di dalam hadis, ada hadis bunyi begini Bapak Saudara, inna malakal mauti la yahubbu bil arwahi kama yahubbu ahadukum li puluwihi wa pasilihi. Sesungguhnya malakul maut itu akan berteriak, manggil-manggil, menyeru dengan ruh-ruh. Itu kalau ruh itu memang udah waktunya mau dicabut, dipanggil sama malaikat maut. Ruhnya siapa misalnya? Ruhnya si A. Dipanggil tuh, diseru. Malaikat maut berteriak. Nah, begitu. Terus kama yahubu ahadukum li puluhi wa pasilihi, sebagaimana seorang kamu berteriak-teriak, manggil-manggil kepada anak-anaknya. Kalau kita manggil anak gimana sih? Ya, keluarga kita kalau kita panggil gimana? Ya, kita panggil tuh namanya. Dia pada ngumpul nggak? Ngumpul. Ya, dipanggil namanya. Udah pasti ngumpul. Tuh induk ayam kalau seandainya didapat makanan, itu anak-anaknya yang masih pitik-pitik dipanggil nggak? Dipanggil. Kalau dipanggil pada ngumpul nggak? Kumpul. Ya, ada bahasanya. Ya, kalau didapat makanan tuh dia kagak makan sendiri tuh, induknya, emaknya dia kagak makan sendiri. Tuh pitik-pitiknya ya itu dengan bahasa ayam tadi, ya dipanggil. Pada datang tuh, kumpul yang pada di sono lari sini. Ditahu karena diseru. Nah, begitulah kita kalau udah dipanggil sama malaikat maut kagak bisa lari, bahkan mendekat. Ya namanya dipanggil. Ya, anak ayam itik tuh ketika dipanggil sama induknya enggak makin lari, semakin mendekat kepada induknya. Nah, begitulah kita. Ya, jadi ada tuh caranya model begitu dalam hadis Nabi. Jadi diseru, dipanggil ya karena memang ruhnya mau dicabut. Jadi enggak susah. Nah, seperti itu. Artinya yusihu biha, berteriak ya siapa malakul maut biha, dengan ruh-ruh tadi, litaqifalahu, supaya dia bisa berdiri di situ, datang, wayan uha, dipanggilnya, liak bidoha, supaya mau dicabut tuh ruhnya, wayatawaffaha, kemudian dimatikan. Wafil hadisi aidan, di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda. Memperkuat hadis pertama, makanya caranya beda-beda ya, nggak satu, nggak begitu aja, tapi nanti ada lagi dalam hadis yang lain begini keterangannya. Inna malakal mauti jalisun wa baina yadaihi sahifatun tuktabulahu lailatan nisfi min Sya'ban.
Sesungguhnya malakul maut itu duduk. Jalis itu artinya duduk. Jadi malakul maut itu duduk. Malaikat Israel dan awannya, pembantu-pembantunya banyak. Ya, itu semuanya jalis duduk. Wa baina yadai sahifah. Di depannya itu ada udah tulisan lembaran. Jadi ada secari kertas lah kalau kata kita. Ada catatan lah, sahifah. Jadi di depan malakul maut tuh dia ada catatan-catatannya. Tuktabu lahu, ditulis, yaitu kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, setiap malam nisfu Sya'ban. Tuh, makanya kita kalau malam nisfu Sya'ban jangan sampai kita lupain datang, karena di situ penentuan Allah. Bisa aja dirubah, yang mestinya kita umur kita di tahun ini Lailatul nisfu Sya'ban kita datang, kita minta sama Allah, ya Allah, ya tolong panjangkan umur saya. Bisa dirubah nggak? Bisa. Itu tuh setiap ya penulisan kita, ya ruhnya kapan dicabut, rezekinya, ya semuanya, ya itu pada malam nisfu Sya'ban. Ini berdasarkan hadis ini. Ya, malam nisfu Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 15. Ya, di bulan Sya'ban. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, kalau setiap malam nisfu Sya'ban orang pada berduyun-duyun datang ke masjid, ke musola, ngapain? Mau baca surah Yasin 3 kali. Dan setiap baca surah Yasin dia akan membaca doa. Yamhullahu, Allah akan menghapus tuh lima yasha terhadap orang yang Allah kehendaki. Bisa Allah perbaharui lagi. Ini catatannya segini. Nanti bisa setiap tahun diperbaharui. Bisa begitu. Kan 4 bulan kita nasibnya udah ditentuin sama Allah ya Pak ya. Iya, di dalam perut. Waktu di dalam perut tuh udah ditentuin. Ya, rezekinya, ajalnya, jodohnya. Tapi itu bisa diperbaharui, ditajdid. Ya, bisa direformasi setiap malam nisfu Sya'ban. Begitu Pak ya. Makanya ada keyakinan di kita orang-orang ya min ahli sunnah wal jamaah, kita nih biasanya kenapa malam nisfu Sya'ban pada datang ke masjid, ke musola baca Yasin. Sebab kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah, baca surah Yasin, mudah-mudahan apa yang kita minta dikabul. Jadi doa-doa dalam nisfu Sya'ban kalau kita baca itu bagus banget Pak. Di antaranya ya supaya Allah panjangkan umur kita. Di antaranya diluaskan rezeki kita. Di antaranya lagi kalau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Itu kan permintaan yang cakep semua itu. Ya, permintaan cakep semua. Nah, itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi tulisan kita tuh udah ada di situ. Di depan malaikatul maut. Ya, nanti ketahuan tuh di tahun ini siapa aja nih yang bakal meninggal dunia. Itu udah ketahuan di malam nisfu Sya'ban. Bocorannya udah ada di situ. Ya, cuma kita nggak dikasih bocoran. Iya, kalau kita dikasih bocorannya, waduh, nggak bisa tidur lah kita. Ya, jadi setiap malam nisfu Sya'ban tuh bocoran udah ada. Yang tahun ini yang bakalan dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya udah ketahuan tuh. Tulisan udah ada. Ya, namanya sahifah. Ya, jadi kertas-kertasnya itu tulisan-tulisannya sudah ada di hadapan malakul maut. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul, dan adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, innallaha, sesungguhnya Allah layaqdil aqdiyata, akan memutuskan putusan-putusan fi lailatin nisfi, di malam nisfu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Wa yusallimuha, kemudian keputusan itu akan diserahkan Allah ila arbabiha, kepada ya makhluk Allah yang punya haknya, yaitu malaikat-malaikat dikasih, diserahin tuh sama arbab kepada makhluk Allah yang punya tugas. Kapan diserahinnya? Lailatul Qadri, pada malam Qadar. Jadi sangat berhubungan erat antara malam nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar. Gitu ya Pak ya? Biar paham nih. Ya, jadi antara nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar itu saling ketergantungan. Jadi Allah setelah memutuskan keputusannya ya di malam nisfu Sya'ban, kemudian diserahkan keputusan itu kepada makhluk Allah yang punya hak untuk menerimanya ya di malam Qadar, di bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar.
Wa fi hadza, dan terkait tentang ini jam'un, dikumpulkan bainal qaulaini, antara dua pendapat. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Fa inna minal ulama'i, maka sesungguhnya sebagian daripada para ulama, man yakulu, ada yang punya pendapat, innal murada bil lailati allati fiha yupraku kullu amrin hakim, yang dimaksud malam di saat itu akan diputuskan segala urusan, diputuskan segala persoalan yang sangat bijak, itu katanya hiya lailatun nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu ada malam di mana akan diputuskan segala persoalan-persoalan sama Allah. Nah, itulah yang disebut malam nisfu Sya'ban. Jadi kayaknya penting banget tuh, keputusan yang terpenting setiap tahun itu Allah akan reformasi kembali di setiap malam nisfu Sya'ban. Ya, itu. Jadi disebut dengan Lailah allati fiha yupraku kullu amrin hakim. Nah, yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Wa minhum, di antara mereka para ulama, man qala, ada juga yang punya pendapat begini, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Jadi ada yang bilang ya malam keputusan yang sangat penting, satu dibilang Lailah nisfu Sya'ban, ada yang bilang lagi Lailah Qadar, malam Qadar. Ya artinya dua-duanya bisa kita gabungkan. Sebab dua-duanya pendapatnya sahih berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisfu Sya'ban malam penting, Lailatul Qadar juga malam penting. Cuma kalau nisfu Sya'ban ditentuin, ketahuan. Oh, ini malam nisfu Sya'ban. Kan gitu ya, ketahuan. Tapi kalau Lailatul Qadar ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Hanya orang-orang yang arif billah yang dikasih yaitu bocoran Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau orang yang arif billah dikasih bocoran, nih malam Qadar nih, ini Lailatul Qadar ini. Nah, itu orang-orang yang arif billah dikasih bocoran sama Allah. Tapi kalau kita mau orang awam, nggak paham, paling-paling kita nanya kalau kita punya guru, gitu. Kalau kita punya guru kita tanya. Nah, begitu. Nih kira-kira guru nih malam Lailatul Qadar nih ya kira-kira kapan. Nah, dan guru itu nggak sembarangan, ya nggak ngasih tahu sembarangan. Hanya orang-orang tertentu aja yang dikasih tahu. Nah, seperti itu. Sebab ini rahasia umum ya, yang kagak boleh. Ya, seperti itu. Dia dapat bocoran dari Allah SWT. Kenapa takut menjadi fitnah? Itu doang. Kalau orang-orang awam dikasih jadi fitnah ntar. Tapi kalau orang-orang tertentu insya Allah nggak akan terjadi fitnah. Makanya dirahasiakan. Tapi kalau yang namanya malam nisfu Sya'ban itu pasti Bapak Saudara sudah ditentukan dengan adanya tanggalan. Ya, tanggal 15. Nah, itu artinya malam tanggal 15. Karena maghrib itu udah masuk tanggal 15. Kalau misalnya dia besoknya tanggal 15 terus maghribnya baru ya dia rayakan, yaitu malam tanggal 16 namanya. Sementara para ulama bilang nisful awal, malam pertengahan yang pertama, berarti tanggal 15. Beda dengan kunut. Kalau baca kunut di bulan Ramadan nisfus sani, berarti malam tanggal 16. Tuh, kita mulain baca kunut bukan malam 15 Ramadan, tapi malam 16. Jadi ini ada dua pendapat ulama, ada yang menyatakan ya itu keputusan penting yang Allah berikan, ya penentuannya itu di malam nisfu Sya'ban. Ada juga satu pendapat yang bilang itu di Lailatul Qadar. Izan kodo umrun lakasahsu. Nih caranya. Apabila ada bagi kamu ya pribadi-pribadi orang yang umurnya udah selesai, alazihana yang udah dekat qabdur ruhihi, mau dicabut ruhnya, sakotot warokotuhu min sidratul muntaha, maka akan jatuh tuh pak kertasnya dari sidratul muntaha allati fiha ismuhu fi sahifah, yang namanya itu udah disebut dalam lembaran kertas tadi. Jadi nanti dari sidratul muntaha itu kertas jatuh.
langsung ke malakul maut. Oh, si A entar nih waktunya selesai hidup di dunia. Tuh. Jadi kertasnya jatuh dari Sidratul Muntaha. Catatannya itu yang tertulis dalam Shahifah terjatuh pas di depan malakul maut. Kalau tadi kan modelnya dipanggil ya. Nah, ini ada lagi satu pendapat begitu. Jadi kalau yang udah waktunya nanti dari Sidratul Muntaha catatan itu terjatuh ya, kertasnya pas di depan malakul maut. Oh si A. Jadi untuk hari ini orang-orang yang memang mau dicabut nyawanya itu kertasnya udah pada jatuh di depan malakul maut. Ya begitu. Itu namanya hana yang udah dekat. Ya ruhnya mau dicabut, maka kertasnya ya warokohnya itu akan terjatuh. Dari mana sumbernya? Dari Sidratul Muntaha. Allati fiha hasmuhu fis sahifah. Yang di Sidratul Muntaha itu namanya udah disebut dalam sahifah, lembaran-lembaran catatan. Fayu'rafu, maka dapat diketahui dah tuh si A, si B, ya anahu qad faragha ajaluhu, berarti udah selesai ya kontrakannya di dunia. Ajalnya, masa tinggalnya di dunia udah selesai. Nah, kalau udah selesai, wan qata'a akluhu, putus udah makannya. Disuruh makan udah kagak mau dia, udah disuapin nggak mau, udah kagak nelen, ya keluar lagi karena memang habis jatahnya udah. Begitu ya Bapak Saudara, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekira, nanti baru wafil hadisi aidon dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.